Di balik gemerlap kota modern Tel Aviv dan senyum diplomatik para pemimpin Israel, ada sesuatu yang bergerak dalam senyap. Sebuah arus ideologis yang meyakini bahwa negara Israel bukan sekadar produk sejarah, tapi bagian dari rencana Tuhan yang agung. Disinilah muncul istilah yang disebut para pengamat. Zionisme apokaliptik ini bukan Zionisme biasa yang berakar pada nasionalisme Yahudi, tapi Zionisme yang percaya bahwa semakin besar konflik, semakin dekat Mesias akan datang. Kelompok-kelompok ini percaya bahwa pembangunan Bait Suci ketiga harus terjadi, bahwa Mesias hanya akan turun jika umat Israel sudah memegang kembali Yerusalem seutuhnya. Mereka bukan mayoritas, tapi mereka tumbuh dalam seminar, sekolah, dan bahkan di kalangan politisi tertentu. Temple Mount dianggap sebagai kunci nubuat. Dan setiap ketegangan di sana justru dianggap sebagai pemurnian spiritual. Di antara mereka, ada yang menganggap perdamaian sebagai hambatan. Karena hanya melalui perang dan penderitaan, nubuatan akan digenapi. Maka ketika dunia berharap gencatan senjata, mereka bersiap membangun altar. Ketika dunia meminta perundingan, mereka bersiap mempercepat ramalan. Bagi mereka, Israel tidak sedang bertahan. Israel sedang menuntaskan takdir. Itulah mengapa setiap serangan ke Gaza atau konfrontasi di perbatasan bukan hanya reaksi militer, tapi dianggap bagian dari proses penyucian. Dan inilah yang membuat konflik ini makin sulit dipadamkan. Karena saat satu pihak berpikir soal kemenangan militer, pihak lain berpikir soal penggenapan wahyu, dan ketika nubuatan dijadikan strategi, maka bumi akan terus menjadi panggung api sampai langit sendiri memutuskan turun tangan. Kita bukan warga Teheran, bukan pula penduduk Yerusalem. Kita tidak memegang senjata, tidak berselimut bendera. Kita hanya penonton. Tapi benarkah kita hanya penonton? Ketika berita tentang serangan udara masuk ke notifikasi ponsel, ketika ledakan dan tangisan anak-anak Palestina menghiasi layar, tanpa sadar kita sedang ditarik masuk ke dalam skenario besar. Skenario yang ditulis dengan tinta keyakinan, disusun oleh para pemimpin spiritual dan politis, dan dimainkan oleh ribuan tentara yang percaya bahwa mereka sedang mengukir sejarah suci. Tapi kita, yang di luar itu semua, di mana posisi kita? Apakah kita ikut menjadi alat dari narasi-narasi yang diciptakan? Ataukah kita masih bisa memilih menjadi suara waras? Di tengah gemuruh dunia yang haus nubuatan, di satu sisi, Iran percaya Mahdi akan datang ketika kezaliman memuncak. Di sisi lain, Israel yakin Mesias akan turun jika mereka mempertahankan tanah yang dijanjikan. Tapi jika semua pihak saling memancing kiamat, maka siapa yang benar-benar ingin dunia tetap hidup? Mungkin akhir zaman bukan soal langit terbelah atau bumi retak. Mungkin akhir zaman terjadi saat manusia berhenti mendengar satu sama lain, saat doa berubah menjadi peluru, saat kitab suci dijadikan peta strategi perang dan kita, yang menonton semuanya, akan jadi saksi atau justru jadi bagian dari kehancuran itu. Maka pertanyaannya bukan lagi soal siapa menang atau kalah, tapi soal siapa yang masih punya hati, siapa yang masih berani berkata, cukup. Dunia tak pernah benar-benar diam. Bahkan saat malam menyelimuti langit, sesuatu selalu bergerak, entah di jantung militer Iran atau di ruang perang rahasia Israel. Tapi pertanyaannya bukan hanya soal siapa yang siap menyerang duluan, bukan soal siapa yang paling canggih persenjataannya. Pertanyaannya adalah,
Apakah perang ini sungguh demi membela? Ataukah hanya pelengkap naskah besar yang ditulis oleh tangan yang mengaku utusan langit? Apakah Mahdi benar-benar sedang ditunggu? Ataukah hanya dijadikan simbol untuk mengikat rakyat pada sebuah visi politik? Apakah Mesias sungguh akan turun jika bait ketiga dibangun? Ataukah hanya dipakai untuk membenarkan pendudukan atas tanah yang telah ditempati selama ratusan tahun? Dalam kabut konflik yang kian pekat, kita perlu menatap cermin dan bertanya, apakah kita sedang menuju keadilan? Atau sedang melaju ke arah kehancuran yang dipercantik dengan kalimat suci? Karena jika benar dunia sedang dipersiapkan untuk akhir, maka mungkin kita masih bisa memilih bagaimana akhir itu terjadi bukan dengan senjata, tapi dengan kesadaran, bukan dengan balas dendam, tapi dengan keberanian untuk melepaskan narasi lama yang hanya mengulang luka. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini mengganggumu, mungkin itu karena kebenaran jarang datang dalam bentuk yang nyaman. Tulis di kolom komentar, apakah semua ini nyata? Atau hanya kisah buatan manusia yang haus kuasa?